Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dikala. Untuk kali ini kita akan membahas pakan ayam. Pakan ayam yang kemarin sempat saya singgung. Untuk pakannya adalah onggok singkong ya. Ini untuk DOC nya berarti di tanggal 10, 11, ya kurang lebih 2 minggu lebih dikit lah, 15 harian. Yang ini kalau yang besar itu udah 1 bulan. 1 bulan berapa hari? 2 hari 3 hari. Lahir tanggal 23 Februari. Bisa dianggap 1 bulan lebih dikit ya, 1 bulan lebih dikit untuk yang sensi itu. Ini ayam sensi ya. Ini ya 2 minggu untuk yang ayam Jawa asli. Untuk yang di periode ini saya pemberian 511 mix A51 itu di usia 1-7 hari. Setelah 7 hari saya menggunakan pakan buatan sendiri. Kita ya buatan sendiri gimana ya, kita campuran sendiri gitu. Pakannya apa? Yaitu adalah onggok singkong ya guys. Onggok singkong sendiri, tidak pure onggok singkong, berarti kita fermentasi. Karena untuk kandungan protein dari onggok singkong sekitar cuma 3% kalau nggak salah. Di sisi lain juga pakannya sendiri, campurannya kita menggunakan bahan khusus ya guys, khusus menaikkan protein maksudnya. Jadi tujuan mix pakan ini agar menghemat kos pakan. Disini karena pakan sekarang untuk 511 sendiri yang merek Pokpan 1 kilonya itu udah 13.000. Saya nggak pernah pakai PR1 ya. PR1 untuk penyerapannya kurang menurut saya, bagusan 511. Ini menurut pengalaman saya, bukan ingin menjatuhkan merek brand Purlan ya. Cuman ini nggak tahu mau di tempat saya ini, di ayam-ayam saya kalau pakai PR1 cenderung bulunya pada rontok. Di sisi lain untuk bau kotorannya itu sangat menyengat. Jadi saya hentikan. Terus saya dari itu menggunakan 511, tapi saya mix dengan A591K. Harganya juga sama sih, jadi kalau beli sekali beli berarti 26.000 ya untuk pakan ayam. Untuk saat ini untuk pakan ayam ini cuma sampai 1-7 hari untuk A511 sama A91 itu. Dan untuk campuran pakan fermentasi yang saya gunakan antara lain ya adalah onggok singkong sebagai bahan utama, terus ada juga konsentrat 144. Kenapa pakai konsentrat? Karena konsentrat adalah bahan, sebenarnya kan konsentrat adalah bahan mentah yang mempunyai kadar protein tinggi yang bisa untuk menopang protein, karena onggok singkong cukup sedikit proteinnya. Jadi 1 karung onggok singkong berisi kurang lebih 37 kg. Karena kita akan membuatnya itu sekitar, agar menjadi bahan pakan 50 kg. Dan pada akhirnya kita akan memix pakan tersebut ya, ini agar bisa menjadi 50 kg. Nah, pakannya apa aja ya? Yang pertama tetap onggok singkong tadi, yang kedua konsentrat 144 ya, terus
bebas, intinya konsentrat 144. Terus di sisi lain kita menggunakan jagung menir. Kenapa pakai jagung menir? Karena kita rata-rata kita pemakaian untuk pakaian DOC ya. Kalau memang untuk yang udah 3 bulan ke atas, nantinya yang bawah ini mulai 2 bulan nanti akan kita kasih pakan full sayur. Enggak full sayur sih, 90% sayur, 10% kita menggunakan fermentasi onggoin ini tadi. Jadi kita campurkan. Kenapa kayak gitu? Karena ya itu tadi, karena harga pakan terlalu mahal, jadi kita gimana caranya memanage pakan tersebut, tapi kita harus memperhatikan juga kadar vitamin, protein yang kita berikan. Jadi nggak asal memberikan. Kalau kita asal berikan, rata-rata nanti ayamnya pada nyilet. Bahkan ayam yang kita kasih full, kalau kita nggak kasih vitamin, itu akan nyilet juga gitu loh. Itu ini hanya berbagi pengalaman saya ya, jadi nggak gimana. Jadi gitu, makanya walaupun kita pakai for, jangan lupa vitaminnya. Vitamin alami vitamin alami kita bisa dari, kalau DOC kalau mau sehat disiapkan. Untuk jamunya kita membuat mol itu apa? Mikroorganisme lokal yang kita bisa buat, seperti video saya di sebelumnya membuat jamu itu cocok banget, karena kan kita harus untuk bayi untuk DOC baru netas kita bisa menggunakan kunyit dan juga temulawak. Kunyit untuk apa? Perbaikan antibodi, karena kita memberikan antibiotik dulu, antibiotik alami, sehingga kita menghindari bahan kimia. Kalau memakai kimia bisa memakai Vitacik, itu aja cukup lah. Itu untuk vitamin. Atau kalau udahan pakai top mix yang kayak gini ya, ini top mix itu, pakai top mix itu juga full vitamin. Tapi usahakan dulu, karena saya untuk stok herbalnya habis, belum buat lagi. Karena untuk pembuatan jamu herbal kan kita menggunakan air kelapa tua, itu bisa diambil di pemarut kelapa di pasar. Peminta pun sebenarnya nggak apa-apa sih, itu cuma 1 gendul itu bisa kita buat untuk membuat jamu. Syukur-syukur membuatnya yang banyak sekalian. Jadi ada jahe, ada kunyit, ada juga temulawak gitu. Itu bisa dibuat untuk membuat jamu agar ayam-ayamnya ya sehat itu. Karena untuk saat ini musim pancaroba kan cukup beresiko juga untuk ternak, untuk mengalami keringan gitu. Apa yang keringan ya? Resiko aratan ya. Gitu. Pokoknya itu tadi, walaupun kita sebenarnya itu kita harus benar-benar untuk, walaupun kita jangan memikir proteinnya saja, tapi kita juga harus memikir vitamin ya. Kita ngasih pakan bagus, kalau nggak vitaminnya nggak ada ya sama aja nyilet sih. Itu ini hanya berbagi pengalaman ya, bukan mau menggurui ya, yang saya dapat seperti itu. Terus kenapa ngasih pasir itu sebagai cadangan asinan, jadi ayam-ayam bisa nanti untuk, kadang kan kalau kita membeleh pitik ya, itu kan ada pasirnya di rempelonnya itu ya, itu sebagai asinan agar memenuhi zat nutrisi apa ya, kalsium atau apa ya, aku lupa itu gitu, mencukupi mineral dalam tubuhnya lah, intinya seperti itu. Kita kembali lagi untuk pakan fermentasinya ya. Pakan fermentasinya itu tadi onggok singkong 37 kg, konsentrat 1442 kg,
jagung menir 2 kilogram, EM4 2 tutup botol, gula pasir 3 sendok, sama air untuk 1 liter lah, 1 liter air gitu. Udah cukup. Kita fermentasi, kita diamkan kurang lebih, karena kita anggok singkong 3 hari baru kita berikan. Kalau pengen bagusnya ya sebenarnya hari kelima, hari keenam gitu. Itu udah cukup, kita nggak perlu campuran pakan pun bisa untuk pemberian pakan. Tapi untuk vitamin, kalau pengen yang herbal lagi organik ya, organik, berikan cacan daun singkong. Kenapa? Daun singkong sendiri memiliki vitamin kompleks, B kompleks atau B12 untuk mengatasi nyiletnya itu. Vitamin C juga ada di daun singkong. Jadi kita bisa berikan ya gitu. Jadi untuk mengatasi ayam dan mengatasi harga pakan seperti itu. Yang penting kuncinya itu membuat fermentasi itu rada mawur ya, jangan terlalu kental. Nah, kental kadang ayam tuh nggak dihabiskan sih. Jagungnya bebas. Kenapa saya memakai menir jagung? Karena kita kan fokus ke DOC nya, menghemat pakan DOC nya. Kalau dewasa sih enak, tinggal kita cari sayuran di kebun, atau kita mengambil sayur afkir di pasar, kita cacah, terus kita selase gitu ya, maksudnya kita selase gitu ya, udah enak sih. Kita nggak perlu apa-apa, karena kan dicucui kan nanti kayak jadi kita nggak perlu ngeramban gitu ya. Intinya seperti itu tadi untuk pembuatan pakan dan bahannya. Saya ulangi lagi ya, untuk bahannya kita bisa menggunakan 1 karung onggok singkong, 2 kg konsentrat 144, jagung menir 2 kilogram, juga EM4 dan sebagainya. Kalau sekarang di daerah saya itu onggok singkong harganya 44.000, cukup mahal ya. Tapi kita membuat pakan harga itu cukup lah. Konsentrat 144 25.000, jagungnya 2 kilo 25.000, jadi kan 50.000 dengan intinya 100.000 kita sudah dapat 50 kilo pakan ya. Nanti kan 5.000-nya kita bisa belikan sebagai pengganti dedak, kan pasti kan harus ada ini serat kasarnya ya. Kita menggunakan Polar. Kalau saya nggak menggunakan brand Polar, tapi menggunakan yang merek kepala kuda. Pasti saya menggunakan yang kasar, karena kita mengganti serat kasar, serat dan juga menambah proteinnya agar mencukupi kebutuhan vitamin dari DOC-nya. Begitu. Jadi ada 4 bahan gitu ya. Oke, demikian video kali ini. Mohon maaf jika omongannya jelimet-jelimet. Nanti semoga bisa nge-share lagi ilmu, pengalaman-pengalaman baru, dan semoga teman-teman yang peternak bisa sukses. Pokoknya semoga sehat semua, sukses terus. Salam satu hobi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah pengucapan. Mohon maaf jika banyak kalimat yang salah. Terima kasih.